Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, jadi di video sebelumnya itu saya sudah mengunboxing. Kalau kalian ingat, kita sudah mengunboxing sebuah drone Potensic Atom 2 ya. Dan kita juga sudah buat video review, walaupun bukan review yang betul-betul full review, hanya sekedar ya tutorial simple untuk menerbangkan dan landing si drone Potensic Atom 2 nya dengan satu tangan. Kalau kalian belum lihat, silahkan dicek dulu videonya ya teman-teman. Kemudian di kesempatan video kali ini kita akan mengunboxing lagi. Ya, lagi-lagi unboxing ya. Dan ini adalah salah satu aksesoris penting di sebuah drone khususnya Potensic Atom 2 ini. Aksesoris apa itu? Kita langsung saja buka. Here we go. Ini barang yang cukup mahal ya teman-teman. Memang tidak semahal drone ya. 5 kali lebih murah dibanding drone-nya kalau belinya di waktu promo. Ini saya beli ketika promo di Shopee 12.12 by the way, dengan harga diskon yang cukup jauh dibandingkan dengan harga aslinya. Nih, ini adalah sebuah baterai tentunya ya. Kalian sudah lihat, saya agak terkejut tadi kenapa si Potensic-nya mengirim baterai drone-nya terpisah dengan barang yang satu lagi ini. Kan harusnya ini bisa di packing kan, jadi satu kesatuan gitu, nggak harus dipisah seperti ini, karena lumayan rawan tadi ya. Karena apalagi asal kalian tahu ya teman-teman, si Potensic Atom 2 ini, maksud saya aksesoris ini, keduanya ini saya beli di saat event Shopee 12.12, yang mana pada saat event ini tentunya banyak sekali paket-paket itu bertebaran, menumpuk di gudang-gudang SPX, dan otomatis para karyawan-karyawannya ya tadi saya lihat teman-teman melempar ke sana ke sini. Saya tidak tahu bagaimana nasib paket saya ini, apakah diperlakukan dengan baik, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ini paketnya sampai dengan selamat, dan ini kita akan coba dulu ya teman-teman. Aduh, Potensic, kenapa yang kali ini seperti ini? Kemarin drone-nya itu kalau saya tidak salah ya, di packing dengan bagus, dengan baik. Ini cuman ya saya kasih tahu, ini adalah sebuah charging hub. Karena waktu kita beli si Potensic Atom 2 nya itu kemarin bukan versi yang combo kit. Jadi saya beli itu kemarin teman-teman yang versi standar combo. Nah kemarin saya memang rencananya ingin upgrade suatu saat ya, upgrade, beli charging hub, beli baterai, dan juga beli tas. Nah alhamdulillah ada rezekinya dan kita bisa beli baterainya, charging hub. Kemudian untuk tas ini sayangnya saya belum bisa beli karena masih lumayan mahal ya teman-teman. Ya, saya sangat menyarankan kepada kalian kalau ingin membeli Potensic Atom 2 mending langsung ke combo kit saja. Yes. Ini adalah sebuah charging hub. Nah, kotaknya seperti ini. Jadi kalau mungkin nanti kalian lihat cahayanya kurang bagus, ini karena saya menggunakan lighting yang apa adanya ya teman-teman sebenarnya. Oke, kita lanjut lihat seperti ini untuk kedua barangnya. Ini adalah baterai yang ini support untuk Atom 1 maupun Atom 2. Ini harganya kalau normal di 700 sampai 800 ribu ya teman-teman, satu baterai ini. Bayangkan, untuk satu baterai harganya bisa 800 ribu, dan ini saya dapatkan di harga 500 ribuan. Kemudian ini juga untuk parallel charging hub. Ini kalau tidak salah itu di harga 800 ribuan juga. 700 ya murah-murah lah, 600. Tapi ini bisa saya dapatkan keduanya, satunya di 500 dan satunya di 400 sekian. Jadi dua barang ini cuma di 968 ribu rupiah teman-teman, tidak mencapai 1 juta. Kan mahal itu bang, 1 juta dibilang murah. Ya, tolak ukur murah itu suatu barang bukan kita lihat dari berapa banyak uang yang dikeluarkan, tapi value atau nilai dari barang itu. Misalnya kalian membeli mobil,
Ya kalau kalian bandingkan dengan motor, harga mobil itu mahal. Tapi kalau kalian bandingkan harga satu mobil dengan mobil yang kompetitornya, kalian akan bisa mengira-ngira, oh mobil ini lebih murah. Jadi tolak ukur murah itu, kata murah itu maknanya bukan sekedar banyak atau tidak uang yang dikeluarkan ya teman-teman, seperti itu. Ini cara membuka kotaknya sama. Kita lihat dulu. Potensi Atom Series. Di sini ada, saya tidak tahu. Ini ya sebuah buku petunjuk, kertas petunjuk, bukan buku petunjuk lagi-lagi. Nah, ini dia Atom Series Parallel Charging Hub Multi Language User Manual. Jadi ada user manual yang memiliki banyak bahasa. Ini boleh kalian baca kalau misalnya kalian merasa ini perlu. Dan ini perlu sebetulnya, walaupun untuk penggunaan charger pada umumnya sama ya teman-teman. Kita buka. Nah, ini dia barang utamanya yang saya sangat berharap kemarin saya memiliki ini teman-teman, dan alhamdulillah tersampaikan. Ini dia parallel charging hub. Ya ampun, ini harusnya kita beli 2 baterai ya, tapi karena uangnya masih belum cukup teman-teman, kita beli 1 baterai dulu. Ini bisa kita taruh ya tentunya untuk 3 baterai. Jadi ini ada baterai asli, nanti akan kita masukkan juga ke sini, dan baterai tambahan yang 1 biji ini. Nah, seperti itu. Kalau ada nanti rezekinya lagi, kita akan beli lagi 1 baterai lagi ya teman-teman. Ini tentunya tidak hidup ya kalau tidak kita sambungkan. Ini untuk ke listrik PLN atau listrik AC ya, adapternya. Adapternya ini memiliki daya potensi switching adapter katanya. Dayanya ini input 240 volt dan outputnya 12 volt 5 ampere. 12 kali 5 sama dengan 60 watt. Nah, ini dia memiliki daya keluaran maksimal di 60 watt teman-teman. Dan ini uniknya si potensi Atom 2, saya mendengar dari banyak reviewer, pada saat kita mengecas, dia bisa mengecas langsung ke tiga baterainya. Jadi yang 3 kita tancap ini akan mengecas ke tiganya. Beda dengan si DJI Mini 3 yang adalah saingan dari potensi Atom 2 ini. Mini 3 charging hubnya akan mengecas, tapi dari 1 baterai penuh ke sebelahnya, kemudian ke sebelahnya lagi, seperti itu ya teman-teman. Agak disayangkan sebetulnya, tapi kembali lagi itu tergantung dari produsen masing-masing. Nah, ini saya kurang tahu gimana ini cara masangnya. Apakah, tunggu, kita pelajarin dulu teman-teman. Harus sering-sering dipelajari. Ya, simple ternyata. Cukup seperti itu. Ini ngelock. Kalau kita mau lepas, pencet lagi dan putar. Tuh. Ini tadi kayak gini, posisinya agak miring, tekan dan putar. Selesai. Ini karena kita di Indonesia menggunakan tipe colokan seperti ini ya. Dan ini ya sayangnya masih menggunakan input DC in. Kenapa belum menggunakan interface USB Type-C? Itu yang saya juga sangat sayangkan. Tapi tidak apa-apa. Ini kita bisa juga mengecas remote dari sini teman-teman, melalui out USB A ini ke remote ya. Ini nanti masuk ke sini seperti ini, dan baterainya juga masuk ke sini. Nah, dan seperti biasa, si potensi Atom 2 baterainya ini supaya bisa digunakan harus diaktifasi dengan cara dicas terlebih dahulu. Kebetulan baterai lama saya itu sudah low, jadi langsung kita cas saja ya teman-teman. Kita akan lihat. Oke, ini adalah baterai lama dari potensi Atom 2. Ini yang lama, ini yang baru, yang sampai tertukar ya. Nah, ini kita taruh dulu di sini, kemudian ini akan saya sambungkan dulu ya teman-teman, sebentar. Oke, ini kita colokan saja langsung ke sini. Dan dia sudah flashing lampu warna hijau kelap-kelip ya teman-teman, menandakan bahwa ini sudah siap untuk melakukan charging. Kita langsung saja pasang. Pertama dari kiri mungkin ya. Ini adalah baterai yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesuai dengan baterai sebelumnya, baterai yang baru ini, maksud saya baterai lama ini ketika masih baru, pada saat kita cas dia berada di sekitar 46%, sekitar 50%, sesuai seperti di sini ya teman-teman. Dia flashing di dua lampu yang hidup.
Nah, kemudian tadi saya sudah baca speknya ini untuk per satu slot baterai itu di 8 volt 8 volt dan 2,2 ampere. Itu sekitar di ya 17 ya, teman-teman. 17,6 mungkin. Ini kita pasang lagi satu lagi. 17,6 watt. Baterai kedua. Kebetulan sama. Nah, di user manual tadi saya sudah baca. Ini kita bisa melihat ada petunjuk indikator baterai, teman-teman. Cek baterai level katanya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5. Ya, ini untuk yang off. Jadi hitungannya ini 25% sampai 50%, kemudian 50% sampai 75%, kemudian 75 sampai 97 dan 97 sampai 100 seperti itu ya. Di sini ada contohnya abnormal baterai temperatur. Bisa kita lihat juga ya kalau ada peringatan kesalahan, fault reminder seperti ini. Nah, ini tinggal kita baca-baca saja. Di sini tadi sudah ada disclaimer juga, sudah saya baca, precaution juga di sini, dan ini tadi untuk terangannya. Baterai compartments, baterai terminal, charging indicator, kemudian baterai level check button, USB interface, kemudian ada power interface in. Oke, seperti itu. Nah, ini akan kita tunggu ya teman-teman. Ini di saat ini di jam berapa ya? Ini sekarang di jam 10:30 malam. Dan kita akan lihat seberapa lama untuk si charging hub ini mengecas kedua baterai ini ya teman-teman. Kita akan lihat berapa lama. Nanti kalau sudah penuh saya akan cek dan saya akan rekam kembali. Sekarang ini sudah di jam 11:16 malam waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Dan ini masih mengecas, tapi dia sudah 4 lampu dan ini tandanya sudah akan penuh. Ini saya tunggu mungkin sudah sekitar 6 menit atau 7 menitan ya teman-teman di 4 lampu ini, jadi sudah lumayan lama. Saya bisa katakan bahwa mungkin ini kita bisa kategorikan sudah penuh lah ya, karena sudah mungkin di 70-an% mungkin, itu saya kurang tahu juga. Jadi ini saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman untuk video unboxing kita kali ini. Mungkin di kesempatan berikutnya saya akan lebih membuat video yang lebih detail lagi, karena ini kan video unboxing. Kita akan buat nanti video tesnya untuk charging hub ini beserta baterainya ini, apakah ada perbedaan di antara baterai yang baru dan baterai yang lama. Oke teman-teman semua, mungkin cukup segini dulu ya untuk video kali ini. Thanks for watching this video and see you in the next time. Yo.